Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu aqlan lahu liyamiza bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي غلبت غضبي. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin as-saimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sulaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah di hari yang ketujuh ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Syam Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus berupaya agar supaya kita bisa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan, yaitu adalah al-wiqayah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan rezeki yang berkecukupan, dan senantiasa kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan cara memperbanyak amal-amal sholat kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang begitu agung, yaitu di mata umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bangunan-bangunan takwa yang terus kita bangun ini akan memberikan sebuah pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang baik akan menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu ungkapan hadis yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu syahrul awwaluhu, bulan yang penuh rahmat. Kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan yang penuh dengan rahmat? Lalu apa hubungannya rahmat Allah dengan ibadah Ramadan ini? Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang yaitu hubungan tentang rahmat yaitu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama tentunya sebagai orang beriman selalu berdoa. Kita selalu berdoa. Orang-orang beriman dalam doanya itu selalu diucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama agar supaya iman yang sudah diberikan kepada kita senantiasa jangan sampai lepas dari diri kita. Yang kedua yaitu kita selalu memohon kepada Allah agar supaya diberikan kita itu adalah rahmat, yaitu rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bahwasanya permintaan permohonan rahmat pada surat Ali Imran ini menurut beberapa penafsiran diantaranya adalah penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhr Razi. Disebutkan bahwasanya makna daripada rahmat di sini ada 4. Yang pertama adalah nurul iman wal ma'rifah, yaitu adalah cahaya keimanan dan kema'rifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberikan rahmat adalah orang-orang yang senantiasa terus menjaga imannya, terus mempertebal keimanannya, dan senantiasa dia yaitu adalah menjadikan yaitu adalah sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mendesain di mana umat Islam di bulan Ramadan ini akan meningkat nilai-nilai keimanannya. Dari mana indikasi bahwa orang-orang yang di bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu akan meningkat keimanannya? Yang pertama dari sisi perbanyakan ibadah. Setiap bulan Ramadan kita selalu melaksanakan apa yang disebut tambahan, yaitu sholat sunnah yang namanya sholat tarawih. Lalu kemudian kita juga terkadang melaksanakan sholat tasbih dan sebagainya.
itu menunjukkan bahwasanya ketika kita bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu indikator bahwa iman kita akan menjadi yazid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bulan Ramadan kita lihat umat Islam itu biasanya adalah memperbanyak amal-amal soleh berupa sedekah dan seterusnya, sehingga wajar kalau Ramadan itu orang yang berpuasa itu akan selalu mendapatkan rahmat bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu artinya orang yang selalu diberikan tambahan iman, nurul iman wal ma'rifah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nurut ta'at wal ibadah, cahaya ketundukan kita kepada aturan-aturan Allah, cahaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang senantiasa diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana yaitu kita frekuensi ibadah umat Islam begitu meningkat, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'annya. Di mana-mana banyak orang membaca Al-Qur'an ketika memasuki bulan Ramadan. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, begitu dia masuk dia juga membaca Al-Quran. Yang tadinya jarang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat, begitu Ramadan dia langsung melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ini berarti Allah Ta'ala dalam urusan dunia yaitu diberikan 3 hal. Yang pertama adalah al-amnu wassalam, yaitu keamanan dan kedamaian. Orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa akan diberikan ketentraman, ketenangan jiwanya, karena puasa itu yang hanya tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam melaksanakan ibadah puasa sekalipun dia ausnya kayak apa, tetapi karena belum waktunya maghrib, dia akan menahan dirinya daripada hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Begitu pula dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu adalah pahala puasanya. Sehingga wajar kalau dia diberikan ketenangan dalam batinnya ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah as-sihah, diberikan kesehatan. Kita tahu semua bahwa sumu tasihu, orang yang berpuasa itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan kemudahan. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas kita sebagai muslim dalam melaksanakan roda kehidupan ini maka akan menjadi lancar karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-kifayah fil rizqi, yaitu diberikan kecukupan rezekinya. Maka Ramadan disebut yaitu adalah yuzadu rizqul mukmin. Syahrul Ramadan adalah bulan di mana rizkinya orang mukmin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak pernah jualan, tapi begitu masuk Ramadan mereka kita lihat banyak sekali, yaitu ada dalam rangka apa? Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rizki kepada orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah maknanya at-tashil fil umuril akhirah. Orang-orang yang diberikan kemudahan dalam urusan akhirat, dunianya mudah, akhiratnya mudah. Karena apa? Karena dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan rahmat adalah orang-orang yang diberikan ampunan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ampunan sehingga dosanya dia tidak ada, maka secara otomatis akan dimudahkan hisabnya. Ketika mudah hisabnya, maka yang ketiga adalah dukhulul jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang dimudahkan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.
orang yang selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Lalu siapa ini yang akan mendapatkannya? Paling tidak ada 3 sifat yang memang tertera di dalam surat yaitu surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lil ladzina yattaqun wal ladzina yutuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Orang-orang yang mendapatkan rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fas'aktubuha, maka saya akan tetapkan rahmat itu pertama lil ladzina yattaqun, orang-orang yang selalu membangun ketakwaan, orang yang berpuasa ujungnya la'allakum tattaqun, maka ini berarti sudah ada klop identik, yaitu rahmat, puasa itu sesuatu yang sangat klop sekali. Yang kedua adalah wayutuna zakat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang menginfakkan sebagian hartanya di bulan Ramadan, secara pasti umat Islam akan mengeluarkan, yaitu terutama zakat fitrah karena merupakan kewajiban. Begitu pula banyak orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, zakatul mal, sedekah infaknya di bulan Ramadan karena mengharapkan yaitu keistimewaan yaitu yang ada pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, walladzina yu'minuna bi ayatina, yaitu adalah wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lil ladzina yattaqun wal ladzina yutuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan selalu orang-orang yang mempercayai, mengimani terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, yaitu adalah karena Ramadan syahrul Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tepat kalau memang Nabi Muhammad menyatakan bahwa awwaluhu rahmah, bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya 10 hari yang awal ini menjadi rahmat buat kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita bisa sempurna, baik puasa lahir maupun puasa batin kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم احينا حياة السعداء وأمتنا موت السعداء وأنزلنا منزل السعداء، وألحقنا في النية والدرجة والعمل بالسعداء، ووهبنا يقينا لا يمازعه شك، وعلما لا يخالطه جهل، وثقة لا يصحبها تشرف، وتوكلا لا يجامعها التفات. اللهم عجل بقبول دعوتنا ودفع بليتنا، فإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين واخذل من خاذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة